Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi dengan kita ya di episode kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya sehat, kondisinya sehat, keuangannya terbaik, pokoknya dalam kondisi yang terbaik, amin. Nah, di episode kali ini kita udah pakai atribut si Grab. Ini sebenarnya antara ya mayoritas ke Grab, tapi bisa ke general juga, ke aplikasi sebelah lah gitu, entah itu Shopee, Gojek gitu. Tapi ini lebih menekankan ke Shopee, ke Grab, sorry. Karena ada notif kemarin gitu, yang mengharuskan mitra Grab itu memakai atribut, ya kan? Dan juga berbarengan dengan beberapa mitra atau kawan-kawan di grup yang nge-share, yang sharing gitu. Wah, gue dapet teguran nih katanya gara-gara atribut, katanya gitu kan. Ada yang protes gara-gara seinget dia gitu, dia itu pakai atribut melulu, katanya helm pakai, jaket pakai gitu kan, tapi tetap kena teguran gitu. Nah, ini alhamdulillah kalau gue nggak pernah kena teguran gitu kan, karena mungkin ya satu, ordernya aja jarang. Yang kedua, karena memang kita nggak main orang, kita main food dan barang aja gitu ya. Jadi kadang-kadang bahkan kita nggak ketemu dengan customernya gitu kan. Kadang disimpan di lobby, kadang simpan di resepsionis, kayak gitu. Ataupun kalau misalkan ketemu, kita nggak berinteraksi banyak gitu. Cuma ngasih, ini ya pesanannya kak, terima kasih, gitu-gitu doang, udah selesai gitu kan. Jadi kalau main food dan dan barang, selama nggak ada masalah di pengantaran, entah itu barangnya rusak atau pengantarannya lama gitu kan. Yang penting kalau misalkan restonya lama, ya kita konfirmasi ke customer gitu, biar nggak terjadi salah paham dan di report gitu kan. Nah, itu agak ribet. Cuman gue nggak tahu nih, kebanyakan yang kena itu bukan kebanyakan yang kena ya, beberapa yang nge-share itu dia main di penumpang biasanya gitu kan. Nah, kalau dulu video sebelumnya juga ada gue berkomentar tentang atribut gitu, karena di daerah sini dulu masih banyak gang-gang yang nggak bisa dimasukin sama ojol. Jadi ya kalau di daerah sini dulu itu si orang GDC-nya juga maklum gitu kan, kalau nggak pakai atribut ya emang di sini percuma lu pakai atribut juga disuruh dibuka gitu kan. Ya ada kalau lu pakai ya jadi masalah gitu kan. Nah, cuman nggak tahu nih kalau sekarang gitu ya, nggak tahu, tergantung wilayah, tapi notifnya rata kayaknya deh gitu. Dan ini cukup kalau dilihat-lihat kan, kenapa harus pakai atribut gitu kan? Karena kata dia jelas di sini ada penjelasannya nanti. Nah, itu cukup detail, lebih ke safety gitu kan, karena ada yang nih yang nyala-nyala gitu kan, kalau kena lampu apa namanya gitu ya, kayak glow in the dark gitu. Terus jaket yang didesain bagus dan ya oke lah gitu, terus gampang dikenali oleh customer gitu kan kalau di tempat rame. Ada juga yang bilang nggak bisa kalau pakai jaketnya jadiin rompi gitu, itu juga tetap nggak boleh katanya gitu. Pokoknya harus atribut lengkap dan sesuai standar yang dari kantor gitu. Cuman gue agak bingung gitu kadang-kadang. Ini yang jadi masalah, satu, kita mitra. Oke lah, nggak masalah. Memang peraturannya misalkan, ya Anda kan narik Grab, berarti harus pakai kostum Grab gitu, biar sesuai gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah, atau bukan masalah lah, ini pertimbangan mungkin untuk orang Grabnya, kita itu mitra dan kita tidak difasilitasi. Loh, bukan tidak difasilitasi artinya, loh itu kan tersedia bang, tapi kan kita harus beli gitu. Jaket ini kita harus beli, helm harus beli, pokoknya atribut harus beli, harus bayar gitu. Dan kita aja pertama daftar cuma dikasih satu gitu, jaket satu, helm satu. Masa kita narik seminggu gitu, taruhlah 6 hari kerja, jaket nggak ganti, helm nggak ganti, bagaimana ini? Agak membingungkan gitu kan. Masih mending kalau misalkan kayak kita nih, kita orang cuma main food dan barang, nggak berinteraksi banyak dan langsung dan dekat dengan customer gitu. Nah, kalau yang main penumpang, buset, kita aja ini 3 hari, kalau kita main bolang, main jauh panas-panasan, itu udah
hawa-hawa dan bau-baunya tuh udah beda gitu. Ya masa seminggu orang disuruh nggak ganti-ganti gitu. Atau berarti opsinya kita harus beli lagi dong gitu. Sedangkan orderan sekarang lagi turun jauh. Boro untuk jaket, untuk atribut gitu kan. Kita lebih mentingin yang lain dulu lah gitu ibaratnya. Nah ini tolonglah kalau misalkan memang diharuskan atau diwajibkan ya nggak masalah kalau memang peraturannya begitu, tapi ya difasilitasi gitu. Dikasih lah, misalkan jaket satu, helm satu lagi gitu. Jadi orang punya 2 jaket, 2 helm. Nah itu kalau misalkan beralasan, kalau kita kan sekarang alasannya ke customer, pernah gue juga ditanya gitu kan, Bang kok pakai aplikasi A, atributnya aplikasi B? Iya bu, orang lagi dicuci giliran, saya bilang gitu kan. Sebenarnya paling cuma ketawa-ketawa nyengir gitu. Ya emang kayak gitu, kita cuma punya satu gitu. Nah kalau misalkan dikasih subsidi gitu kan, nah itu kan ada jadi opsi lain gitu. Udah nggak ada, kan lagi dicuci, kan dikasih dikasih 2 sama Grabnya gitu. Jadi semoga ini jadi bahan pertimbangan lah gitu. Harusnya kan yang gini-gini udah diperhitungkan dulu sebelum ada kebijakan kayak gitu-gitu. Atau minimal kalau nggak jaket ya rompi lah gitu. Jadi kita pakai jaket bebas tapi tetap pakai rompi si Grab gitu misalkan. Gitu. Yang agak diperhitungkan tuh yang main penumpang ini gitu. Kalau yang main food mungkin masih nggak terlalu lah resikonya gitu dalam hal atribut ini gitu. Karena kemana-mana ya, ke gang yang nggak boleh ojol masuk pun ya bisa-bisa aja karena kita nggak bawa penumpang gitu. Nah cuman kalau yang bawa penumpang ini agak lain. Gimana nih kalau kalian? Menurut kalian setuju atau enggak dengan peraturan ini? Kalau gue setuju asal tadi itu, kalau bisa disubsidi, dikasih lah kami. Misalkan, apalagi mitra Grab yang cuman aktif atau cuman punya akun Grab aja gitu. Dia sehari-hari di Grab aja. Nah itu kan lebih prioritas, harusnya dikasih lah gitu. Jaketnya 2, helmnya 2 gitu. Jadi biar kalau ada peraturan kayak gini nggak bisa lari atau menyangkal kemana-mana lagi gitu, karena memang sudah difasilitasi gitu. Kalau gue sih gitu. Gimana menurut kalian? Kalian ada setujukah dengan peraturan ini atau mungkin ada pemikiran lain? Kalau menurut gue sih begini bang, kalau menurut gue sih begini bang. Atau mungkin kalian ada yang pernah ke notif gara-gara perihal nggak pakai atribut lah kayak gitu, atau tentang atributnya udah nggak bagus. Itu sering banget gue ketemu juga kawan, kasian banget atributnya udah rusak parah gitu. Maksudnya keuangan lagi nggak ada, lagi nggak stabil, baru-baru ngurusin atribut gitu guys. Kalau menurut gue di episode kali ini kita membahas atribut ya cukup simpel. Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.